Halo guys, welcome ke video edukasi kita. Aku Ken. Dan aku Rana, kita berdua dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Nah, kali ini kita bahas hal yang agak unik nih. Gimana caranya obat di rumah sakit bisa kosong, tapi di waktu yang sama, obat lain malah numpuk sampai kebuang sia-sia. Judulnya Optimalisasi Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit dari Studi Kasus Rumah Sakit Gatul Mojokerto. Lanjut. Rana, jujur deh, emang separah apa sih masalah logistik obat di rumah sakit Indonesia? Lumayan, serius, ada dua masalah klasik yang sering kejadian. Stock out, obat penting yang tiba-tiba kosong pas dibutuhin, sama waste, obat yang numpuk, lalu rusak, atau kadaluarsa sebelum kepake. Tapi kok bisa dua-duanya kejadian bareng? Nah, ini yang menarik. Namunnya simultaneous, overstocking and understocking, ada obat yang numpuk sampai expired, di sisi lain obat vital lain malah kosong pas pasien butuh. Dua masalah, satu akar. Makanya kita pilih RS Gatul Mojokerto sebagai studi kasus. RS tipe C ini ngelayanin sekitar 9.000 sampai 10.000 kunjungan rawat jalan per bulan. Jadi tekanan ke stok obatnya tinggi banget. Bener banget, Ken. Data yang kita pakai dari periode Januari sampai Juli tahun 2025, fokusnya ke obat vital di IGD sama performa gudang farmasi pusatnya. Oke, dari semua data itu, apa temuan yang paling bikin kaget, Ran? Yang pertama dan paling kritis itu stock out rate obat vital di IGD. Selama Juli tahun 2025, epinefrin sama dopamin sempat kosong beberapa hari. Malah ceftriaxone kosong sampai 6 hari dari total 31 hari operasional. Rata-ratanya jadi berapa tuh? 12,1%. Padahal target nasionalnya 0% buat obat vital. Jadi singkatnya, stock out rate IGD kita 12%. Lebih dari 2 kali lipat dari target nasional. Itu ngaruh langsung ke pasien dong. Banget, Ken. Persentase hutang obat naik dari 3,14% di Januari jadi 6,2% di Juli dan ada 1.607 pasien yang kena dampak penundaan terapi. Itu sisi obat kosongnya. Tapi katanya ada sisi obat numpuk juga nggak sih, Ran? Yap. Itu namanya inventory turnover ratio, ngukur seberapa cepat stok berputar dalam setahun. Idealnya 12-18 kali setahun, tapi di rumah sakit Gatul cuma 6 kali. Artinya, stok cuma muter sekitar 2 bulan sekali. Padahal, seharusnya bisa lebih cepat dari itu. Terus efeknya kemana tuh, Ran, kalau muternya selambat itu? Dananya jadi ketahan di obat-obat yang lambat gerak, alias slow moving. Padahal, dana itu mestinya bisa dialihin buat nambah stok obat vital yang justru kosong di IGD loh. Jadi ibaratnya, ada duit nganggur di satu rak nih. Tapi rak sebelahnya lagi kebakaran. Pas banget lagi analoginya. Terus soal obat yang sampai kebuang, gimana tuh? Itu waste rasionya 1,45%, padahal standar nasionalnya di bawah 1%. Angka segitu setara kerugian 42 juta rupiah dalam 7 bulan. Kebanyakan dari cairan infus sama antibiotik yang gak kepake sampai expired. 42 juta rupiah buat 7 bulan kedengarannya kecil. Tapi kalau dibiarin setahun penuh gimana ya, Ran? Bisa berkali-kali lipat lah. Makanya, ini bukan masalah sepele. Apalagi kalau sistem penyimpanannya gak dibenerin dari sekarang. Terakhir, soal akurasi datanya gimana? Dari 50 obat yang dicek pas stok opname, cuma 41 yang datanya cocok sama fisiknya di rak. Berarti 9 obat sisanya datanya bohong dong? Bisa dibilang gitu, akurasi stoknya cuma 82%, padahal target minimal 95%. Gap segitu bikin data di Sinfonia jadi kurang bisa diandalkan. Soalnya catatan di komputer udah nggak sinkron sama kondisi fisik di rak. Pantas aja tadi bisa kejadian stock out yang parah di IGD. Exactly, semua indikator ini sebenarnya saling nyambung satu sama lain. Nah, dari semua masalah itu, baiknya apa solusi yang kita usulin, Ran? Kita bikin 5 rekomendasi pakai prinsip Smart Can, tapi ini 3 yang paling prioritas. Pertama, aktifin sistem maksimum minimum stock level atau MMSL otomatis di eSinfonia buat semua 1.200 item obat, biar sistem auto bikin draft pemesanan begitu stok nyentuh titik kritis. Jadi sistemnya yang gerak duluan ya, nggak nunggu petugas sadar manual. Iya, persis. Kedua, ubah jam kerja gudang farmasi pusat dari 1 shift jadi 2 shift, pagi dan sore malam, biar IGD yang buka 24 jam tetap kebagian suplai pas malam hari. Terus targetnya?
Mangkas waktu tunggu distribusi internal dari rata-rata 5 jam jadi di bawah 30 menit. Ketiga, bangun jalur komunikasi digital langsung sama distributor. Jadi, begitu pesanan dikirim, ada konfirmasi ketersediaan dan estimasi kedatangan dalam 1 jam. Ini bisa mangkas waktu pengadaan dari 3-5 hari jadi kurang dari 48 jam. Selain itu, kita juga usulin penunjukan petugas khusus verifikasi faktur sama program ronde stok mingguan, biar data sistem selalu sesuai sama fisik di rak. Semua rekomendasi ini kita urutin pakai matriks dampak versus usaha. Biar rumah sakit tahu mana yang bisa digas cepat tanpa biaya besar dan mana yang butuh proses lebih panjang tapi dampaknya besar. Jadi, stock out rate sama waste ratio itu sebenarnya dua sisi dari masalah yang sama ya kan, Ran? Betul, Ken. Akarnya sama. Lemahnya sistem perencanaan dan pengendalian persediaan. Begitu sistemnya dibenerin, dari teknologi, jam kerja, sampai komunikasi sama distributor, dua masalah itu bisa kelar barengan. Harapan kita hasil analisis ini bisa jadi bahan refleksi, nggak cuma buat rumah sakit Gatul, tapi juga buat rumah sakit lain yang ngalamin masalah serupa. Yuk sama-sama dukung perbaikan logistik rumah sakit demi pasien yang lebih aman dan layanan yang makin efisien. Makasih banyak udah nonton sampai sini teman-teman. See you di video selanjutnya. Stay healthy semua.